hidayahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak-anak, apa kabar anak-anak bapak sekalian? Alhamdulillah. Baik anak-anak bapak sekalian, bapak absen dulu ya. Nur Dawi, Pak. Zulkifli, ada Pak. Sahil, ada Pak. Putri Ramadhani, Herunisa, ada Pak. Mutia, baik, akan belajar tentang masa praaksara, di mana kita akan mengetahui apa itu pengertian praaksara. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi periodisasi masa praaksara. Yang ketiga, kita akan memahami hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia. Jadi dulu silakan buka halaman 194. Silakan buka bukunya halaman 194. Bapak akan membagikan kalian dengan dua kelompok. Di sini kelompok pertama silakan yang perempuan, di sini kelompok bapunya. Maju. Kembali ke sini. Kelompok yang kedua itu juga buat penolong. Baik anak bapak akan menjelaskan yaitu tentang masa praaksara. Masa praaksara disebut juga dengan zaman prasejarah. Masa praaksara disebut juga dengan zaman nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya huruf. Jadi masa praaksara ini adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia hidup pada masa ini disebut manusia purba. Jadi pada masa itu manusia itu tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Zaman purba tak ada pakaian gitu. Jadi dan walaupun masa praaksara tidak mengenal huruf, namun peninggalannya dapat kita ketahui dari sisa tubuh manusia dan hewan-hewannya, atau sering disebut fosil. Jadi fosil yang sering kita dengar itu fosil, itulah peninggalan dari praaksara dari zaman purba itu. Yang kedua, periodisasi masa praaksara. Jadi pembagian zaman praaksara ini berdasarkan arkeologinya. Yang pertama menjadi dua. Kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara, yang dimana pembagian zaman praaksara ini berdasarkan arkeologinya dapat kita bagi menjadi dua. Zaman yang pertama, zaman batu. Zaman batu ini merujuk pada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari batu. Meskipun alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang, tetapi pada zaman itu secara dominan alat-alat yang digunakan terbuat dari batu. Zaman batu pun dibedakan menjadi tiga periode. Kedua ini merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum biasa. Jadi pada zaman batu itu semua alat-alat, misalnya seperti kompor, seperti orang itu pun membuat api dari batu. Jadi semuanya pun terbuat dari batu.
Yang kedua itu zaman batu madya, yaitu zaman batu madya ini merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat di kehidupan yang lebih baik dan lebih halus dari zaman batu. Misalnya membuat kapak. Dulu zaman batu tua itu kapak itu masih kasar. Di zaman batu madya ini lebih halus pembuatan batunya. Yang ketiga itu zaman batu logam, yang dimana yang ketiga itu zaman batu muda, yang dimana zaman batu muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan dibuat dari batu yang sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Misalnya kapak persegi dan kapak lonjong. Di zaman batu muda ini kapaknya sudah bagus lah dibanding zaman-zaman sebelumnya. Baik, yang kedua zaman logam. Nah, zaman logam ini bukan berarti batu. Jadi karena pada zaman logam pun ini alat-alat pun terbuat dari batu. Zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa zaman tersebut alat-alatnya dari logam dan digunakan secara dominan. Sudah Bapak jelaskan dan sama-sama kita melihat halaman 201 itu terdapat gambar-gambar peninggalan dari beberapa zaman yang Bapak sebutkan tadi. Dapat kita lihat di gambar pertama itu ada namanya kapak. Nah, di zaman batu yang Bapak bilang tadi itu mereka sudah membuat kapak dari pertama batu tua, kapaknya seperti ini sampai seperti ini halusnya. Jadi semakin lama semakin berkembangnya zaman, dari periode zaman batu tua sampai zaman batu muda sudah memiliki banyak kemajuan. Dan selanjutnya selanjutnya dapat kita lihat kapak persegi. Kapak persegi di halaman 203. Inilah zaman Neolitikum, peninggalan Neolitikum, yaitu kapak di zaman pra-aksara itu mereka sudah membuat kapak seperti ini, kapak batu. Bayangkan kalau kapak sekarang kan terbuat dari logam. Jadi di zaman orang itu terbuat dari batu. Bentuknya pun beda-beda. Dari pertama zaman batu tua, bentuk kapaknya, sampai di zaman batu muda, jadi bentuk kapaknya. Ada ya? Yang purba ada sekolah. Oh, di zaman purba ada sekolah. Jadi di zaman purba itu mereka belum mengenal tulisan, mengenal bacaan. Jadi di mana lah ada sekolah dan kita tak mengenal. Jadi di zaman purba itu zaman bodoh lah. Kalau zaman Rasulullah itu zaman jahiliyah. Tak ada sekolah, gak ada gurunya. Karena orang tuh seperti hidup orang itu tidak bisa membaca. Interaksi orang itu bahasa orang pun bahasa beda dalam bahasa orang. Jadi siapa lagi yang bertanya? Pra-aksara. Nanti bisa dipotong aja ya, pelan-pelan. Jadi Pak, di zaman pra-aksara banyak angkatan kalau Bang. Jadi di zaman pra-aksara ini dapat kita lihat berdasarkan arkeologi, memang dua lah yang ada di zaman purba itu. Yang pertama itu batu, yang kedua logam. Jadi memang alat-alat di zaman purba itu memang batu sama logam. Tidak bisa kita temukan plastik, tidak bisa kita temukan stainless. Baik anak-anak, di sini Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas di mana Bapak berikan pertanyaan. Ya.
memberikan sebuah soal untuk kalian diskusikan. Ini Bapak kasih markernya untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Materi kita pada kali ini diskusikan. Raja. Kasih Jul. Sudah baik, sudah ada, baik, sudah. Baik anak-anak silahkan perwakilan mengumpulkan gambar kerjanya kepada Bapak. Ya. Sampai sini ya. Ya, buka coba bisa selesai lagi kemudian ini. Baru sampai sini nah jangan masuk sampai titik. Baru sama logam, baca. Zaman logam nanti kan dengan orang nih, Cek. Membacakan zaman logam. Perwakilannya. Zaman logam sebagai perkembangan dari zaman batu. Manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan batuan dan batu untuk membuat alat-alat teknik banyak, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu batu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman baru, zaman tembaga, dan zaman besi. Oke, dah. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkasa penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil penemuan alat-alat yang digunakan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Setelah kita melakukan diskusi untuk materi kita pada kali ini dapat kita ketahui bersama. Setelah kita melakukan diskusi pembelajaran pada kali ini dapat kita simpulkan bersama, kita ketahui bersama bahwasanya zaman praaksara ini pada berdasarkan teknologinya dapat kita bagi dua. Yang pertama zaman batu, yang kedua zaman ya. Dan zaman batu itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama zaman batu tua, yang kedua zaman batu madya, yang ketiga zaman batu muda, dan yang selanjutnya zaman logam. Dan ucapkan kepada kalian sudah mau mengikuti proses pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk tugas di rumah, buka nanti bukunya pada halaman 213. Di situ ada tugas, silahkan dikerjakan di rumah. Baik, sama-sama kita berdoa berdialog biar. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Mari sama-sama kita mengakhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Mohon maaf Bapak, assalamualaikum dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.